Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, hari ini setiap kita ada dalam kebaikan Tuhan dan pertolongannya. Kita dibawa oleh Tuhan menikmati di awal minggu ini untuk melakukan semua aktivitas kita. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih kekuatan baru yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pertolongan dan pemeliharaan Allah. Saat ini kami mau bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak, Ibu, Saudara di tempat masing-masing yang bersama dengan hamba-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jaga lindungi kami, berikan hikmat untuk kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang mengajar dan mengingat kita untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Hidup sebagai pengikut Kristus. Apa yang harus kita lakukan waktu kita berkata kita adalah pengikut Kristus? Kita bukan hanya siap menderita, tetapi sebagai pengikut Kristus kita harus melakukan 3 tindakan ini. Tuhan Yesus menyebutkan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24 tentang pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Murid-muridnya adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, kemanapun Tuhan melayani. Kemanapun Tuhan berada, disitulah para murid berada. Dan Tuhan menegaskan kepada murid-murid yang ingin menjadi pengikut Dia. Karena tidak semua murid-murid mau mengikuti Tuhan. Mengikut Yesus itu siap menderita. Dan hal-hal inilah yang harus dilakukan oleh murid-murid yang ingin menjadi pengikut Kristus. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara, hari ini diingatkan bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan. Apakah kita termasuk murid-murid yang ingin mengikut Dia? Atau sekedar hanya disebut murid saja yang belajar tentang Dia, mengenal tentang Dia, tahu tentang apa yang diajarkan? Kita mau menjadi murid yang hanya belajar atau mau menjadi murid yang menjadi pengikut Yesus Kristus? Tuhan mengingatkan, Tuhan menjelaskan, Tuhan menegaskan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau, setiap orang yang punya keinginan, setiap orang yang punya kehendak, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ketiga tindakan ini harus dilakukan oleh orang yang mau mengikut Tuhan. Para murid yang mau menjadi pengikut Yesus harus melakukan 3 hal ini. Apa ketiga hal yang harus dilakukan
oleh orang-orang yang mau mengikut Dia. Yang pertama, seorang pengikut Yesus Kristus haruslah orang yang mau menyangkal dirinya. Kata menyangkal ini di masa-masa Prapaskah selalu membawa dan mengingatkan kita, bayangan kita kepada seorang murid yang luar biasa. Itulah Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kata menyangkal ini maksudnya adalah tidak mengakui, tidak memiliki relasi, tidak mengakui adanya hubungan, tidak mengakui perkenalannya, tidak mengakui, tidak memiliki sesuatu yang mengikat mereka. Menyangkal ini bahasa sederhananya tidak lagi mengakui, tidak mengakui adanya relasi, adanya hubungan. Menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata menjadi pengikut Yesus itu bukan yang dimaksudkan seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi yang disangkal sekarang adalah diri sendiri. Tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan egonya, tidak lagi memuaskan keinginan egonya, karena memang natural dari manusia itu adalah apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menguntungkannya, apa yang menyenangkannya. Hidup manusia ini kan untuk diri sendiri, untuk mengangkat dirinya, untuk menyenangkan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi siapa mau menjadi pengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menguntungkan dirinya, apa yang bermanfaat bagi dirinya, itu tidak lagi didengarkan, tidak lagi membangun relasi atau koneksinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mendengarkan diri sendiri, tidak memuaskan apa yang menjadi keinginannya, tidak memperhatikan, seperti orang yang tidak mengenal dengan dirinya sendiri. Bukan hal yang mudah. Bagaimana saat dirimu tersakiti? Apakah engkau bisa menyangkal dirimu saat dirimu tersakiti? Dapatkah engkau membiarkan seperti engkau tidak mengenal dirimu yang sedang tersakiti itu dan membiarkannya dan tega? Seorang yang mengikut Yesus mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi jeritannya, keinginannya, kebutuhannya, keuntungan dirinya. Kita seperti mematikan diri sendiri, tidak mengakui apa yang menjadi suara hati diri sendiri. Seorang yang mau mengikut Yesus, dia mulai menyangkal dirinya, tetapi dia hanya mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saat engkau tersakiti? Bukankah yang meluap-luap di hati kita ingin membalas? Bukankah yang meluap-luap di hati kita perasaan aku juga bisa? Jangan kau pikir aku tidak mampu, jangan kau pikir aku tidak sanggup, aku bisa. Menunjukkan keegoisannya. Mana yang kita pilih? Seorang pengikut Yesus tidak memilih dirinya sendiri karena tidak lagi memperhatikan atau tidak lagi mendengarkan, tidak lagi terkoneksi dengan dirinya sendiri, tapi hanya kepada keinginan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana menyangkal diri dalam kehidupan rumah tangga kita? Saat engkau diperlakukan seakan-akan tidak adil, saat engkau dikasari, saat engkau dibentak, saat engkau tidak diperhatikan, keegoisan kita, keinginan kita, suara hati kita meronta-ronta. Bagaimana kita menyangkal diri kita di tengah-tengah pekerjaan kita? Bagaimana kita menyangkal diri saat kita di jalan raya sedang membawa kendaraan? Bagaimana kita menyangkal diri saat kita sedang ada di barisan antre?
Bagaimana kita menyangkal diri saat kita berada di tengah-tengah pelayanan dan kita sungguh-sungguh tidak dihiraukan? Bagaimana kita menyangkal diri kita saat kita tidak sama sekali mendapatkan kasih sayang? Menyangkal diri. Seorang pengikut Kristus harus menyangkal dirinya sendiri. Bukan menyangkal Tuhan Yesus, bukan menyangkal orang lain, tapi yang disangkal adalah dirinya sendiri. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Kristus adalah ia memikul salibnya, mengambil penderitaan, mengambil kesengsaraan, mengambil beban. Salib itu lambang penghukuman. Salib itu lambang kehinaan. Salib itu melambangkan hinaan yang mempermalukan, hukuman yang mempermalukan. Tapi seorang yang mengikut Kristus, dia rela dan dengan senang hati sekalipun mengalami penghinaan, sekalipun harus menanggung penderitaan, dia ambil penderitaan itu dengan sukacita. Maka jika kita melihat dari perikop awal, mengikut Yesus itu bukan menghindari penderitaan atau mengusir menengking penderitaan. Tetapi kalaupun ada penderitaan karena ikut Kristus, penderitaan itu aku ambil, penderitaan yang menjadi bagianku sebagai murid Yesus itu aku ambil, aku pikul, aku panggul dalam tubuhku. Penderitaan itu tidak aku lemparkan, penderitaan itu tidak aku taruh, tapi penderitaan itu aku ambil. Kalau aku harus dihina karena mengikut Kristus, ya aku siap menanggungnya. Kalau aku harus dibenci karena aku pengikut Kristus, ya aku ambil itu. Kalau aku harus diludahi, kalau aku harus tidak dianggap, kalau aku harus mengalami penderitaan-penderitaan, aku siap sebagai pengikut Kristus. Bukankah sebagai kaum minoritas itu menjadi bagian kita? Bukankah sebagai kaum minoritas, karena kita pengikut Kristus seringkali kita tidak dihargai, kita tidak diperhitungkan, kita mengalami tekanan-tekanan mental, tekanan-tekanan jiwa, kita tekanan-tekanan pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan siapa mau menjadi pengikut Kristus, dia harus siap mengambil penderitaan, hinaan yang dikenakan kepadanya. Dia tidak membuang itu, dia tidak menolak itu. Dan yang terakhir, mengikuti dia. Seorang pengikut Kristus siap menyangkal dirinya, harus menyangkal dirinya, harus memikul penderitaan, beban, hinaan yang dikenakan kepadanya, dan harus mengikuti jejak langkah kaki Yesus. Apa yang Yesus lakukan di dalam hari-hari penderitaannya, hari-hari pengorbanannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, maka kita pun mengikuti jejak kaki Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus waktu dihina, Tuhan Yesus waktu dianiaya, Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiayanya. Mari kita mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan lakukan waktu dia menghadapi pukulan, waktu dia diludahi, waktu dia di bumi ini dalam melayani, dia berkorban, dia berkata sampai tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana Tuhan melayani banyak orang di tengah kelelahannya, harusnya beristirahat, tapi banyak orang yang datang, dia tetap melayani. Melihat perempuan Samaria, Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, memberitakan adanya kasih Allah bagi orang berdosa. Mari kita belajar mengikuti jejak-jejak langkah kaki Tuhan, karena kita pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, selamat menjadi pengikut Kristus di masa-masa
minggu sengsara ini kembali kita dibangkitkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Tekun belajar menjadi pengikut Kristus, harus siap mengikut Kristus, menyangkal diri sendiri. Menjadi pengikut Kristus, kita harus belajar untuk memikul salib, mengambil penderitaan, dan mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Mengikuti jejak-jejak karya Yesus di dalam pelayanannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Tolong kami bukan hanya sekedar menjadi murid yang belajar dan banyak tahu tentang Tuhan, tapi tolong kami menjadi pengikut Yesus yang melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tolong kami untuk mampu menyangkal diri. Dalam hidup, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga kami terus belajar menyangkal diri kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga mengambil bagian dalam memikul salib kami. Mampukan kami juga mengikuti jejak langkah kaki Tuhan dalam pelayanan, dalam segala hal di dunia ini. Mampukan kami terus melakukan itu. Demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidupmu, dalam segala karyamu, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjadi pengikut Kristus.